Halo teman-teman, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam limawan. Perkenalkan, nama saya Frederick Hasan dengan NIM 2335136. Minat S1 IRPP Fakultas Kehutanan Institut Jakarta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengenalan remote sensing pada sistem satelit. Remote sensing dengan menggunakan sistem satelit adalah teknologi canggih yang memungkinkan pengamatan dan analisis lingkungan dari atas. Teknologi ini telah menjadi alat yang sangat penting dalam berbagai aplikasi, dari pemantauan lingkungan hingga perencanaan bangunan. Prinsip dasar remote sensing yang pertama, deteksi radiasi. Sensor satelit menangkap dan mengukur radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Yang kedua, analisis data. Data yang dikumpulkan oleh sensor kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna. Yang ketiga, interpretasi citra. Citra satelit yang dihasilkan dapat diinterpretasikan untuk mengidentifikasi dan memetakan berbagai fenomena di permukaan bumi. Komponen utama sistem remote sensing satelit. Pertama, platform satelit. Satelit yang membawa sensor dan peralatan untuk mengumpulkan data penginderaan jauh. Yang kedua, sensor, alat yang berfungsi untuk mendeteksi dan merekam radiasi elektromagnetik dari objek bumi. Yang ketiga, sistem transmisi, komponen yang berfungsi untuk mengirimkan data dari satelit ke stasiun bumi. Jenis-jenis sensor remote sensing satelit. Yang pertama, sensor optik, mengukur radiasi elektromagnetik dalam rentan spektrum cahaya tampak dan inframerah. Yang kedua, sensor radar, menggunakan gelombang radio untuk memetakan permukaan bumi dan objek di atasnya. Yang ketiga, sensor termal, mengukur radiasi inframerah untuk mendeteksi pola suhu di permukaan bumi. Yang keempat, sensor hiperspektral, menganalisis objek berdasarkan karakteristik spektrum yang rinci dan khas. Aplikasi remote sensing satelit pertanian, memantau kondisi tanaman, lahan, dan produktivitas. Kehutanan, memetakan hutan, memantau deforestasi, dan mendeteksi kebakaran. Untuk manajemen bencana, memantau dan merespon kejadian bencana alam. Yang terakhir, perencanaan kota, memetakan penggunaan lahan dan mendukung pembangunan infrastruktur. Tantangan dan peluang remote sensing satelit. Tantangan yang pertama, biaya tinggi. Kedua, ketersediaan data terbatas dan kompleksitas analisis data. Peluangnya, teknologi semakin canggih, data semakin berlimpah, dan aplikasi semakin beragam. Yang ketiga, masa depan, akses yang lebih mudah, biaya lebih terjangkau, dan pemanfaatan data yang lebih optimal. Selanjutnya, perkembangan terkini remote sensing satelit. Yang pertama, teknologi sensor. Sensor satelit terus berkembang dengan resolusi, keakuratan, dan rentang spektrum yang semakin tinggi. Yang kedua, pengelolaan data. Kemajuan dalam komputasi awan dan kecerdasan buatan memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, akses terbuka. Semakin banyak data satelit yang tersedia secara terbuka, maka semakin baik. Yang kedua, pemanfaatan oleh berbagai pihak. Selanjutnya, peran remote sensing satelit dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pemantauan lingkungan, memetakan dan memantau kondisi lingkungan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mitigasi bencana, mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam untuk melindungi lingkungan dan masyarakat di sekitar. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.